Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Terlibat dalam 41 gol, Vinicius Junior pemain U21 terbaik di Eropa. Vinicius layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik Madrid musim ini. Memang terkadang permainannya tampak kurang dewasa, tetapi kontribusinya tetap impresif. Laga kontra Levante ini juga jadi catatan istimewa bagi Vinicius pribadi. Setelah menempuh 168 pertandingan untuk Madrid, winger muda Brazil itu akhirnya bisa menorehkan hat-trick. Tercatat Vinicius sudah mencetak total 21 gol dan 20 assist di semua kompetisi musim ini. Jadi dia terlibat langsung dalam 41 gol Madrid. Keterlibatan itu membuatnya jadi pemain muda dengan sumbangsih tertinggi di Eropa. Vinicius Junior terbukti sebagai salah satu pemain muda paling berbakat yang bermain saat ini. "21 gol tanpa penalti, Son Heung-min top scorer sesungguhnya." Son Heung-min mencetak gol ketiga dalam kemenangan 3-0 Tottenham atas Arsenal. 1 gol di laga ini sudah cukup bagi Son Heung-min untuk memanaskan persaingan top scorer. Tercatat winger Korea Selatan itu sudah mencetak total 21 gol di Premier League musim ini. Menariknya, tidak ada gol penalti dari torehan 21 gol Son di Premier League musim ini. Dia hanya mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri, dan sundulan. Sekilas embel-embel tanpa gol penalti terkesan remeh, tetapi faktanya tidak demikian. Musim ini, Son adalah pencetak gol terbanyak di Premier League tanpa gol penalti. Kecewa dengan wasit, Arteta tetap bangga lihat penampilan Arsenal. Beberapa keputusan wasit di laga kontra Tottenham membuat manajer Arsenal Mikel Arteta sangat kecewa. Tetapi Arteta tetap bangga melihat perjuangan anak buahnya dalam derby London Utara. Kendati sangat kecewa, Arteta dengan berbesar hati menerima kekalahan dari Tottenham. Dia juga patuh akan semua keputusan yang telah diambil oleh wasit. "Saya bukan tidak senang dengan para pemain saya bangga dengan para pemain saya. Saya ingin wasit tampil di depan kamera dan menjelaskan keputusannya. Sayang sekali karena permainan yang begitu indah dihancurkan hari ini," kata Arteta kepada Sky Sport. Rob Holding 33 menit bermain, 4 pelanggaran ke Son Heung-min, 2 kartu kuning plus kartu merah. Pertandingan Tottenham versus Arsenal jadi mimpi buruk bagi Rob Holding pribadi. Back the Gunners ini hanya bermain 33 menit di lapangan, dia diusir wasit dengan hukuman kartu merah. Menurut catatan Opta, Holding hanya membuat 4 pelanggaran di pertandingan ini. 4 pelanggaran di satu pertandingan adalah catatan terbanyak Holding selama bermain di Premier League sejauh ini. Menariknya, keempat pelanggaran Holding di laga ini dilakukan terhadap Son. Dia dihukum kartu kuning pertama di menit ke-26, lalu kartu kuning kedua di menit ke-33, sekaligus kartu merah. Mikel Arteta banyak mengeluh, Antonio Conte suruh bos Arsenal fokus pada timnya usai dipecundangi. Conte tidak senang mendengar sang manajer Arsenal yang mengeluhkan kinerja wasit sebagai penyebab kekalahan timnya. Conte mengkritik sikap sang manajer Arsenal dalam konferensi persnya sambil merujuk adanya banyak pelanggaran yang tidak digubris dalam hasil imbang Spurs 1-1 dengan Liverpool akhir pekan lalu. Antonio Conte mengatakan bahwa Mikel Arteta harus lebih fokus pada timnya. Ia banyak mengeluh, ia harus lebih fokus pada timnya di Liverpool. Apakah Anda mendengar saya mengeluh tentang Fabinho dan semua pelanggaran? Ia bisa menerima saran saya jika dia mau, jika tidak, saya tidak peduli, kata Conte. Panas Evra versus Guardiola. Ex-pemain dan juga legenda Manchester United Patrice Evra kirim komentar pedas soal Manchester City dan manajernya, Pep Guardiola. Bagi Evra, City-nya Guardiola tidak punya sosok pemimpin di dalam tim. Maka ketika mereka ada masalah, ya begitu-begitu saja. Menurutnya, Guardiola tidak bisa melatih personal seorang pemain. Pep Guardiola ditanya pendapatnya soal komentar Patrice Evra. Guardiola membalas dengan pedas. "Mungkin Evra lagi butuh kata-kata bagus buat bekerja lagi di Old Trafford.
Patrice Evra, jika kita bekerja bareng, maka saya akan tunjukkan bagaimana kepribadian dan karakter para pemain saya, tegas Guardiola. Manchester City beri Erling Haaland klausul rilis, begini nilainya. Erling Haaland kini sudah sah menjadi bagian The Citizen musim depan. Haaland memang menjadi pemain muda paling diincar saat ini. Ketajamannya sebagai juru gedor membuat banyak raksasa silau. Guna memagari Erling Haaland, City kabarnya langsung memberi klausul rilis kepada sang pemain. Menurut laporan Bild, Haaland diberi klausul rilis sebesar 128 juta pound sterling atau sekitar 2,2 triliun rupiah. Klausul itu kabarnya akan aktif pada 2024. Artinya peminat Haaland bisa coba menebusnya 2 tahun lagi. Setelah Frenkie de Jong, Erik ten Hag mau boyong Manchester League. Dilansir Gerard Romero, Manchester United punya target transfer baru. Erik ten Hag menginginkan sosok Manchester League di skuadnya. Dia menilai banyak bek tangguh MU yang performanya kurang oke, sehingga ia butuh mendatangkan bek tengah baru ke timnya. Ia tahu betul kemampuan sang bek karena De Ligt mantan anak asuhnya di Ajax. Selain itu, performa De Ligt dianggap sudah semakin oke sejak pindah ke Juventus. Jadi, Ten Hag menilai ia siap untuk bermain di Manchester United. Juventus telikung AS Roma untuk transfer Nemanja Matic. Ada laporan baru beredar mengenai masa depan Nemanja Matic. Sang gelandang dilaporkan bakal bergabung dengan Juventus dan bukannya AS Roma di musim panas nanti. Daily Star mengklaim bahwa Juventus ternyata diam-diam bergerak untuk mengamankan jasa Matic. Mereka beberapa pekan terakhir cukup intens berbicara dengan sang gelandang. Mereka mencoba meyakinkan sang gelandang untuk pindah ke Turin. Matic dilaporkan lebih tertarik dengan proyek yang sedang dikerjakan Juventus, sehingga ia memilih untuk pindah ke Turin di musim depan. Gara-gara puasa gelar, Juventus berbenah dan siap datangkan 3 pemain. Musim ini Juventus dipastikan tidak akan mendapatkan gelar apapun. Hal tersebut tak bisa dilepas dari performa mereka yang naik turun, terutama di awal musim. Oleh karena itu, agar tidak mengalami nasib yang sama di musim depan, Juventus sudah mempunyai rencana untuk membangun tim yang kompetitif dengan mendatangkan beberapa pemain. Dilansir dari Tutto Mercato Web, Juventus berencana membeli 3 pemain untuk posisi winger, gelandang, dan back di bursa transfer musim panas nanti. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!